Sebuah kabar mengejutkan datang dari aktor Adi Wijaya, di mana data pribadi aktor Adi Wijaya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Akibat perbuatan orang tidak bertanggung jawab tersebut, beberapa rekan dari Adi Wijaya hampir menjadi korban penipuan. Bahkan ada salah satu teman Adi Wijaya yang sudah menjadi korban penipuan dengan menggunakan wajah dan nomor telepon Adi Wijaya. Oke, perkenalkan, nama saya Adi Wijaya dan sebelah saya Bapak Jamal Esa, beliau kuasa hukum saya. Awal kejadiannya bagaimana Mas Adi? Jadi awal kejadiannya yang pasti saya tahu kalau nama saya atau data-data saya digunakan oleh pelaku untuk menipu, yaitu dari informasi phonebook teman-teman Facebook saya yang mengkonfirmasi ke saya. Terus cara mereka melakukan penipuannya seperti apa? Berdasarkan dari informasi teman-teman saya, kan ada yang sebagian yang istilahnya ada tahapannya ya. Ada yang mereka itu baru dicat. Jadi pertama kali mereka mencat untuk komunikasi awal. Habis itu menerangkan atau mengajak calon korban itu, teman-teman saya itu berbisnis handphone. Yang berikutnya dia mengajak untuk video call. Biasanya sebelum video call yang kemarin-kemarin itu dia itu telepon atau call by WA. Habis itu dia video call. Nah, di sini letak ada sebagian teman saya yang sudah curiga dan ada yang malah sama sekali tidak curiga, makin yakin karena itu menggunakan video saya yang ada di sosmed. Atau ini belum jelas benar, atau apakah mereka itu menggunakan aplikasi atau gimana, nggak ngerti. Pasti itu mereka melihat itu saya, ataukah menggunakan orang yang mirip, kita ya belum tahu. Kenal nggak sih awalnya dengan orang itu? Saya nggak tahu, ini pelakunya siapa saya nggak tahu pasti. Udah ada berapa orang teman Mas Adi yang sudah kena penipuan ini? Yang udah melapor atau mengkonfirmasi ke saya itu ada satu orang yang sudah kena, sudah sempat mentransfer. Yang mau transfer udah ada beberapa orang, dan yang baru dalam proses komunikasi ditawarin bisnis tersebut itu ada cukup lumayan banyak. Berapa nominal uang yang diambil dengan penipu ini, Mas? Teman saya kena 5 juta. Terus langkah-langkah apa yang diambil oleh Mas Adi? Nah, pertama kali saya tahu kalau data saya atau nama saya digunakan untuk menipu, saya langsung bikin broadcast. Dan saya broadcast semua WA group, Japri, ataupun ke sosmed, Facebook dan Instagram saya. Habis itu saya mengadakan interview dengan media. Hasil interview tersebut saya broadcast kembali. Nah, karena saya punya kewajiban untuk melapor ke penegak hukum, saya langsung menghubungi penasihat hukum saya, Bapak Jamal. Monggo Pak Jamal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari firma hukum Jamal Sen Partner. Kebetulan di klien kita Mas Adi Wijaya terkait permasalahan yang sedang dialami. Kami dari firma hukum akan mengambil langkah-langkah hukum di mana sekarang warga negara tidak ada yang kebal hukum. Jadi untuk terkait data pribadi ataupun perseorangan, sekarang sudah ada 3 komponen yang siap untuk menjerat dalam ketentuan KUHP. Itu juga sudah diatur di pasal 335 terkait perbuatan tidak menyenangkan. Artinya segala sesuatu yang dilakukan yang berhubungan dengan orang lain yang menyinggung privasinya diancam oleh pidana. Dan juga sudah diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 27, di mana diterangkan barang siapa yang telah mentransmisikan data pribadi orang lain tanpa izin, dia juga dikenakan pidana. Yang terbaru nomor 27 Undang-Undang
yang baru disahkan kemarin tahun 2022, di mana pengesahan undang-undang terkait data pribadi ataupun digaungkan oleh Bapak Presiden kita bahwa undang-undang tersebut 2022 ini melahirkan undang-undang yang betul-betul diharapkan oleh semua pihak karena terkait adanya ITE dan lain-lain perlu perlindungan hukum yang betul-betul. Maka dari itu kami dari Firma Hukum Jamal Hassan Partner mengambil sikap untuk melanjutkan permasalahan ini apabila yang melakukan perbuatan tetap bertahan dengan jati dirinya, tetap bertahan dengan apa yang dia lakukan, tidak ada yang tidak bisa dicari. Mau bersembunyi di lubang semut pun pasti akan bisa kita dapatkan, karena data pribadi seseorang akan mudah bagi penegak hukum untuk melakukan pelacakan ataupun mengambil mekanisme bagaimana cara mendapatkan orang tersebut dari nomor rekening yang ditransfer, dari nomor yang digunakan, dari identitas yang dia pakai. Tidak ada yang selamat dari incaran penegakan hukum, karena polisi kita, negara kita telah menyiapkan instrumen-instrumen tersebut, dan seluruh penjahat yang ada di Indonesia ini tidak akan bisa selamat dari incaran penegak hukum. Kalau memang mempertahankan diri, tidak mau mengakui apa yang telah dilakukan, minimal meminta maaf kepada orang yang dirugikan, akan kami ambil langkah hukum. Tidak ada maaf bagimu. Itu statement dari Firma Hukum Jamal Hassan Partner